Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di Sekte Jiwa Hebat, gunung tempat Wang Lin berada sangat unik. Apinya terus menyala dan apinya tidak pernah padam, namun tidak ada asap. Dunia di sekitar gunung tampak terdistorsi karena panas. Segala sesuatu di sekitar gunung tampak seperti ilusi. Wang Lin hanya memelihara 3 gua di Fire Vein Mountain dan menghancurkan yang lainnya. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang di gunung ini. Dia sedang duduk di dalam gua yang awalnya milik Yanlu. Tubuh esensi sejatinya muncul dan perlahan menyatu dengan gunung seolah menjadi satu dengannya. Wang Lin berkultivasi sejenak sebelum dia membuka matanya. Matanya bersinar terang. Sekte Jiwa Hebat. Wang Lin membalik tangan kanannya dan sebuah batu giok ungu muncul. Giok ini mengeluarkan aura kuno dan bekas pembusukan. Sol Ai Dao. Orang yang kukenal paling ahli dalam ramalan adalah Sang Maha Melihat. King Lin juga memiliki mantra Dao yang serupa. Mantra itu sangat bagus dalam ramalan. Saat itu, saya meminjam avatar Olsir untuk meramal, dan itu menyelamatkan saya dari banyak krisis hidup dan mati. Sekarang, dengan Sol Ai Dao, saya harus mempelajarinya, jika tidak, akan sulit untuk bergerak di benua astral abadi. Lebih penting lagi, ini akan membantu saya menyembunyikan diri dan menyulitkan orang lain untuk meramal saya. Wang Lin merenung saat akal memasuki batu giok di tangannya. Namun, pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Seluruh Fire Vein Mountain telah bergabung dengan tubuh esensi aslinya. Dapat dikatakan bahwa gunung ini adalah tubuh aslinya. Dia dengan jelas merasakan seorang wanita berjalan menuju gunung. Wanita itu berhenti di luar gunung. Setelah merenung sedikit, dia membungkuk dan suaranya yang lembut dan menawan bergema. Murid Fan Sanmeng berada di bawah perintah guru karena permintaan Penatua Wang untuk bertemu dengan Penatua Wang. Fan Sanmeng, Wang Lin tersenyum dan mengabaikannya. Perasaan memasuki batu giok di tangannya dan dia mulai mempelajarinya. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, suatu hari berlalu. Fan Sanmeng masih berdiri di luar gunung, menunggu di luar dengan kepala menunduk. Suhu di sini sangat tinggi dan pakaiannya basah oleh keringat. Pakaiannya menempel di tubuhnya, membuatnya sangat tidak nyaman, tapi dia masih menunggu panggilan Wang Lin. Dia merasa tidak berdaya, memikirkan semua yang telah terjadi, ada kilatan kebencian di matanya, tapi dia segera menyembunyikannya. Di dalam gua, Wang Lin membuka matanya. Dia melihat batu giok di tangannya dan merenung sejenak. Selama seseorang telah mencapai langkah ketiga, 9 dari 10 orang dapat menyelesaikan 100.000 prasasti di jiwanya. Tetapi jika seseorang ingin mencapai tingkat menengah, itu akan memakan waktu 999 tahun. Dan seseorang harus menghabiskan seluruh waktunya dalam budidaya pintu tertutup. Ini juga mungkin, tidak jarang seorang kultivator melakukan budidaya pintu tertutup selama 1000 tahun. Namun untuk mencapai penyelesaian besar dengan 4,9 miliar prasasti, dibutuhkan waktu hampir 178.000 tahun. Ini, Wang Lin mengerutkan kening. Dia samar-samar mengerti mengapa leluhur tua Banteng Hijau memberinya mata jiwa Dao yang tampak begitu berharga begitu saja. Mustahil untuk menguasai mantra ini, paling-paling, seseorang hanya bisa mencapai tahap peralihan. Wang Lin mendengus dingin dan menutup matanya. Dia terus membenamkan dirinya dalam menuliskan jejak di jiwanya. Saat senja hari ketiga, saat langit berwarna keemasan, Wang Lin membuka matanya. Pastinya sama dengan waktu yang diprediksi di batu giok. 3 hari untuk menuliskan 100.000 jejak pada jiwa. Wang Lin mengangkat tangan kanannya untuk membentuk segel dan menunjuk ke antara alisnya. Energi jiwa keluar dari kepalanya dan segera membentuk orang kecil di atasnya. Orang kecil ini tingginya hanya 3 inci dan dibentuk oleh 100.000 jejak dalam jiwa Wang Lin. Orang kecil ini tidak mirip Wang Lin. Ia hanya memiliki sepasang mata, ia bahkan tidak memiliki hidung, mulut, atau telinga. Dengan lembut ia melompat dari kepalanya dan mendarat di hadapannya. Kemudian, saat Wang Lin mengulurkan tangan kanannya, orang kecil itu melompat ke telapak tangan Wang Lin. Melihat orang kecil ini, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Di hadapannya ada orang kecil yang dibentuk oleh 100.000 prasasti yang terus bergerak.
Saat Wang Lin menatap orang kecil itu, dia kembali menatapnya. Matanya jernih dan memancarkan emosi yang tak terkatakan. Ketika tatapan mereka bertemu, Wang Lin merasa seperti sedang kesurupan. Mata jiwa melihat segalanya, carilah misteriku sendiri. Wang Lin tiba-tiba berkata dan kemudian mencari bahaya di masa depannya. Saat dia berbicara, orang kecil itu gemetar dan memancarkan cahaya seperti hantu. Ia berlutut ke arah Wang Lin dan bersujud ke arahnya. Ketika kepala orang kecil itu menyentuh telapak tangan Wang Lin untuk pertama kalinya, kekuatan aneh muncul dari orang kecil itu dan masuk ke dalam pikiran Wang Lin melalui telapak tangannya. Penglihatan Wang Lin menjadi kabur dan samar-samar dia melihat kabut. Kabut ini dipenuhi cahaya darah. Dia melihat beberapa sosok tersembunyi tetapi tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, orang kecil itu bersujud sekali lagi, dan ketika dahinya menyentuh telapak tangan Wang Lin, ada gemuruh yang menggelegar di benak Wang Lin. Kabut di hadapannya sepertinya terhempas secara paksa. Samar-samar dia melihat gunung yang dikelilingi guntur. Itu seperti gunung petir yang dibuat oleh surga. Dia melihat seseorang di sana, dan orang itu sepertinya tertindas di bawah gunung guntur. Sambaran guntur mendarat di gunung, dan samar-samar dia melihat kereta raksasa yang terbuat dari guntur di langit. Ada sosok yang terbuat dari guntur memandang ke bawah ke bumi. Hati Wang Lin bergetar, dan tanpa ragu-ragu, dia melihat orang yang sedang ditekan. Namun, itu kabur dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Saat ini, orang kecil di tangannya gemetar dan bersujud untuk ketiga kalinya. Saat dahinya menyentuh telapak tangan Wang Lin, tubuh Wang Lin bergetar. Gelombang kekuatan lain muncul menembus kabut, memungkinkan dia melihat wajah orang yang disembunyikan. Orang itu adalah dirinya sendiri. Ketika Wang Lin melihat ini, ilusi di depannya runtuh. Dia merasa seperti sebuah planet budidaya telah menabraknya, dan perasaan dengan cepat menarik diri. Siapa yang akan menekanku dengan gunung guntur di masa depan? Ekspresi Wang Lin sangat tajam. Ketika segala sesuatu di hadapannya runtuh, dia memaksa akal sehatnya untuk tetap tinggal. Dia menatap sosok di kereta yang terbuat dari guntur. Dia akan melihat dengan jelas penampilan orang itu. Sol Aidao, sekali lagi, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi bagaimana Wang Lin bisa menyerah sekarang? Saat dia mengirimkan perintah, orang kecil di tangannya gemetar dan bersujud untuk keempat kalinya. Sambaran petir raksasa sepertinya menerangi seluruh dunia. Hal ini memungkinkan Wang Lin melihat dengan jelas sosok di kereta itu. Ketika Wang Lin melihat sosok itu, pikirannya bergetar dan tubuhnya bergetar. Dunia sebelum dia runtuh, dan ketika dia melihat ke atas, dia masih berada di dalam gua. Orang kecil di telapak tangannya tampak putus asa dan matanya redup karena tidak bergerak. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin masih tidak bisa melupakan penampilan orang yang dilihatnya di akhir. Mustahil, bagaimana bisa? Mata Wang Lin dipenuhi kebingungan. Setelah sekian lama, dia menutup telapak tangannya. Orang kecil di tangannya memasuki jiwanya untuk diberi makan. Masalah ini terlalu aneh. Namun, Sol Aidao ini memang bisa melihat perubahan di masa depan. Aku perlu mengolah ini lebih banyak, lalu mungkin aku bisa menggunakannya untuk menemukan Situ, King Sui, Li Qianmei, dan yang lainnya. Wang Lin merenung sambil menahan keterkejutan di hatinya. Mengingat kultivasi dan pengalaman hidupnya, dia bahkan dapat menekan peristiwa yang menghancurkan surga untuk menenangkan dirinya. Sudah 3 hari, aku ingin tahu apa 3 hal yang telah disiapkan oleh leluhur tua Banteng Hijau untukku. Dia juga mengatakan aku bisa memasuki paviliun kitab suci jiwa untuk memilih mantra. Mata Wang Lin berbinar dan dia memikirkan tentang berbagai ilusi. Mantra yang dimiliki oleh Sekte Jiwa Agung, termasuk mantra yang digunakan Yanlu untuk memanggil jiwa leluhur Sekte Jiwa Agung. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melangkah maju dan meninggalkan gua. Dia berdiri di atas gunung dan segera melihat Fan Sanmeng yang sangat lemah. Dia masih berdiri di sana. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Saat dia hendak berbicara, Wang Lin berjalan melewati Fan Sanmeng dan meninggalkan gunung api Vena. Ada kemarahan di mata Fan Sanmeng, tapi dia menahannya. Dia menatap sosok Wang Lin saat dia pergi. Dia kemudian menenangkan dirinya dan terus menunggu. Dia tidak punya tempat lain untuk pergi.
Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke kedalaman Sekte Jiwa Agung. Batu giok yang diberikan oleh banteng hijau leluhur tua untuk memungkinkannya melewati batasan di sekte tersebut memiliki peta dari semua puncak di Sekte Jiwa Agung. Ini memberitahunya di mana tepatnya Green Heavenly Peak berada. Jauh di dalam Sekte Jiwa Agung, ada sebuah gunung yang menembus langit. Gunung ini berwarna hijau segar dan tampak terlalu tinggi, seolah menopang dunia. Ini adalah tanah terlarang dari Sekte Jiwa Agung. Disinilah tempat tinggal banteng hijau leluhur tua. Wang Lin terbang dengan cepat dan semua batasan di depannya bergema, tapi tidak ada yang menghentikannya. Dia berhenti di luar Green Heavenly Peak dan menggenggam tangannya. Suaranya jelas bergema ke arah gunung. Apakah senior Green Bull ada di sini? Green Heavenly Mountain bergetar dan semua batasan di sekitarnya menghilang. Sebuah suara kuno bergema dari gunung. Di atas, aku akan menunggumu di sini. Wang Lin secara tidak sadar menyebarkan akal dan mengamati gunung itu. Meski gunung itu tampak normal, ada aura kuat di dalamnya. Aura ini berasal dari gunung. Ini adalah gunung yang dibentuk oleh harta karun. Wang Lin menerobos awan menuju gunung dan segera tiba di puncak. Puncak surgawi hijau. Green Bull yang terhormat sedang duduk dan jubah hijaunya berkibar tertiup angin bersama dengan rambut putihnya. Wang Lin tampak tenang ketika dia tiba di seberang banteng hijau terhormat dan duduk. Duduk di sana, Wang Lin berbicara perlahan, Sol Ai Dao memang luar biasa. Setelah 178.000 tahun berkultivasi, mungkin ia dapat bersaing dengan guru kerajaan surgawi. Saya mengagumi kedalaman sekte jiwa hebat. Ketika yang terhormat Green Bull mendengar ini, dia tertawa. Dia tidak terlihat malu, dia agak tenang. Ya, perkataan Penatua Wang benar. Untuk memasuki Sekte Jiwa Agung saya dan segera bangga dengan Sekte Jiwa Agung saya adalah hal yang sangat bagus. Faktanya, lelaki tua ini juga berpikir demikian. Jika seseorang benar-benar dapat berkultivasi dengan pintu tertutup selama 178.000 tahun dan mengembangkan Dao Mata Jiwa hingga selesai, mereka benar-benar dapat memiliki kekuatan untuk bersaing dengan guru kekaisaran. 178.000 tahun mengolah satu mantra di mana tingkat kultivasi seseorang tidak akan meningkat sama sekali. Tubuh tidak akan memiliki kekuatan hidup yang cukup, jadi bagaimana orang seperti itu bisa ada? Kata-kata Wang Lin blak-blakan. Persyaratan 178.000 tahun membuatnya merasa tidak berdaya. Haha, bagaimanapun juga, lelaki tua ini belum pernah mendengar ada orang di Sekte Jiwa Agung yang menguasai Dao Mata Jiwa. Bahkan nenek moyang generasi pertama hanya berhasil mencapai 4,1 miliar prasasti. Namun, bakat Penatua Wang luar biasa, dan Anda telah melalui banyak hal. Mungkin Anda akan menemukan cara untuk menguasai mantra terhebat Sekte Jiwa Agung saya. Green Bull yang terhormat tersenyum ketika dia berbicara. Omong kosong, Wang Lin sama sekali tidak sopan. Dia jarang berbicara seperti ini, tapi dia menganggap ekspresi banteng hijau terhormat saat ini terlalu jahat. Setelah Wang Lin berbicara, yang terhormat Green Bull terkejut sesaat. Dia tidak menyangka Wang Lin akan merespons seperti ini. Setelah berkedip sejenak, yang terhormat Green Bull memang merasa sedikit bersalah dan tersenyum nakal. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Saya memiliki 3 hadiah yang telah disiapkan oleh Sekte Jiwa Agung untuk Anda. Itu seharusnya sangat berguna bagimu. Setelah dia mengatakan ini, dia melambaikan tangan kanannya dan 3 lampu muncul. Ada 3 kotak, dan mereka terbang menuju Wang Lin. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menyimpan ketiga kotak itu tanpa melihatnya. Mungkinkah butuh 178.000 tahun sebelum saya bisa membuka kotak itu? Leluhur tua banteng hijau terbatuk dan dengan cepat berkata, orang tua ini tidak tahu. Ketiga anugerah ini disiapkan oleh nenek moyang generasi pertama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang itu milikmu. Adapun apa yang ada di dalamnya, saya tidak tahu. Jika ada yang salah dengan mereka, jangan datang mencariku. Melihat Wang Lin mengerutkan kening, yang terhormat Green Bull berdiri dan mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke langit. Sebuah celah muncul di luar gunung seperti celah spasial raksasa. Itu adalah ruang lain yang luas di dalam celah itu, dan ada paviliun raksasa berlantai 9 di dalamnya. Paviliun ini tertutup kabut dan seolah menjulang di sana. Tekanan jiwa keluar dari celah tersebut.
Wang Lin bahkan belum masuk tetapi sudah merasakan tekanannya. Orang tua ini masih memiliki tungku pil untuk disuling. Anda dapat memasuki paviliun kitab suci jiwa dan memilih mantra. Aturannya dari generasi ke generasi adalah Anda boleh memilih salah satu. Jika Anda ingin masuk lagi, Anda harus menyelesaikan tugas untuk sekte tersebut. Setelah yang terhormat Green Bull berbicara, dia segera pergi dan menghilang. Wang Lin berdiri dan mengabaikan kepergian yang terhormat Green Bull. Dia melihat ke celah itu dan merenung sedikit sebelum melangkah masuk. Saat dia memasuki celah, tekanan kuat menyelimuti dirinya. Ini adalah ruang buram tanpa langit atau bumi. Satu-satunya yang ada hanyalah paviliun besar berlantai 9 yang diselimuti kabut. Ada 2 patung binatang buas raksasa yang terlihat seperti aslinya di luar paviliun. Pintu paviliun ditutup dan sunyi senyap. Ada cahaya berkelap-kelip menembus kabut di lantai 6, seolah-olah seseorang sedang berjalan di dalam. Ada 3 kata besar di atas pintu. Paviliun Kitab Suci Jiwa. Ini adalah tanah suci Sekte Jiwa Agung, tempat semua mantra dari generasi sebelumnya disimpan. Meski terlihat tenang, Wang Lin bisa merasakan jebakan tersembunyi di sini. Ada banyak jebakan yang menakutkan di sini. Setelah merenung sejenak, Wang Lin melangkah menuju paviliun 9 lantai. Ketika dia sudah dekat, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat patung batu raksasa dari binatang buas itu. Binatang buas ini tampak seperti kilin tetapi berbeda. Sementara Wang Lin menoleh, binatang buas itu tiba-tiba bergerak. Daerah sekitarnya tampak terdistorsi dan sebuah suara bergema di benak Wang Lin. Serahkan gioknya. Mata Wang Lin berbinar. Dia dapat melihat bahwa patung ini memiliki jiwa binatang yang sangat kuat yang tersegel di dalamnya. Jiwa telah menyatu dengan patung itu dan bisa berubah menjadi banyak mantra. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan batu giok yang diberikan oleh banteng hijau terhormat muncul. Wang Lin hanya merasakan sesuatu menyapu dan kemudian melihat kilatan merah sebelum batu giok itu menghilang tanpa jejak. Mulut patung itu seperti sedang mengunyah, dan sesaat kemudian, ia memuntahkan batu gioknya. Kamu bisa memasuki Soul Scripture Pavilion dan memilih satu mantra. Distorsi spasial menghilang dan tampak seperti patung biasa. Kecepatan yang luar biasa, murid Wang Lin menyusut. Dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan patung itu. Setelah merenung sejenak, dia menyadari bahwa lampu merah adalah lidah binatang itu. Setelah patung batu itu berhenti bergerak, sebuah celah terbuka di paviliun 9 lantai. Gelombang fluktuasi jiwa datang dari paviliun, membuat tekanannya semakin kuat. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia melangkah menuju pintu dan masuk ke celah. Ketika dia memasuki lantai pertama paviliun Kitab Suci Jiwa, dia melihat rahasianya. Ini adalah ruangan yang lebarnya sekitar 10.000 kaki, dan ada banyak orang berukuran 7 inci yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang. Mata mereka tertutup dan tetap tidak bergerak, tetapi mereka semua mengeluarkan kultivasi yang kuat. Tatapan Wang Lin menyapu ribuan orang kecil. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah raga jiwa. Masing-masing jiwa mengandung sejenis mantra. Paviliun Kitab Suci Jiwa. Wang Lin bergumam setelah dia melirik ke lantai ini dan melihat tangga menuju ke lantai 2. Ada cahaya hantu, dan jika seseorang tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, mereka tidak bisa naik. Jelas sekali semakin tinggi, semakin menakjubkan mantranya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan terbang melintasi ratusan tubuh jiwa untuk sampai di tangga. Saat dia menaiki tangga, muncul kekuatan penolakan yang menghentikannya untuk naik. Kekuatan penolakan ini sangat kuat dan dapat menghentikan semua kultivator non-langkah ketiga. Namun, bagi Wang Lin, itu tidak penting. Dia tetap tenang saat dia dengan lembut menaiki tangga ke lantai 2. Lantai 3, lantai 4, lantai 5. Wang Lin tidak berhenti lama di setiap lantai hingga ia tiba di lantai 5. Di lapisan ini, jumlah tubuh jiwa berkurang drastis menjadi hanya sekitar 500. Aura yang mereka keluarkan ada di sekitar Arca Nephite. Ini jelas untuk para penggarap Arca Nephite. Meskipun Wang Lin tidak bisa melihat bagaimana mereka berubah atau nyanyian mereka, dia bisa merasakan bahwa masing-masing dari mereka sangat kuat. Wang Lin tidak tahu apa yang akan terjadi jika salah satu tubuh jiwa di sini dibawa keluar, tapi dia tahu jika ditempatkan di dunia gua,
itu akan menyebabkan bencana besar. Namun, meskipun mantra ini bersifat sementara, itu bukanlah yang diinginkan Wang Lin. Dia melihat ke tangga menuju lantai 6. Matanya berbinar dan dia berjalan ke sana. Ketika kakinya mendarat, Wang Lin merasakan gemuruh di benaknya seolah-olah dia dipukul oleh seseorang. Tubuhnya gemetar dan Fu-nya mendarat di anak tangga. Tubuhnya tetap tidak bergerak. Di lantai 6, Yan Lu sedang duduk di sana dengan tubuh jiwa melayang di atas kepalanya. Untaian energi jiwa keluar dari tubuh jiwa dan memasuki kepalanya. Saat kaki Wang Lin mendarat di tangga menuju lantai 6, Yan Lu tiba-tiba membuka matanya, dan itu menunjukkan cahaya aneh. Orang yang memasuki paviliun kitab suci jiwa saat ini kemungkinan besar adalah Wang Lin. Kultivasi orang itu aneh, dia tidak mungkin hanya berada pada tahap akhir dari Spirit Fight. Mari kita lihat apakah dia bisa datang ke sini, lalu saya bisa menilai kultivasinya. Saat Wang Lin menaiki tangga ke lantai 6, yang terhormat Green Bull, yang pergi untuk memurnikan tungku pil, tiba-tiba membuka matanya. 5 lantai pertama tidak berisi mantra yang dia inginkan. Lantai 6 membutuhkan kemauan dari seorang penggarap Void Tribulan. Wang Lin ini belum mencapai tahap Void Tribulan, namun tubuhnya memiliki banyak rahasia. Mungkin dia bisa memasuki lantai 6. Namun, lantai 6 adalah batasnya. Sedangkan untuk lantai 7 dan 8, begitu seseorang masuk, ilusi akan muncul di Sekte Jiwa Agung. Tidak lebih dari 5 orang di Sekte Jiwa Agung yang dapat memasukinya. Adapun lantai 9, tidak seorang pun kecuali saya yang bisa masuk. Nenek moyang pertama meramalkan bahwa Wang Lin akan membutuhkan 300 tahun untuk memasuki lantai 9. Green Bull yang terhormat tersenyum tipis dan menutup matanya. Wang Lin berdiri tak bergerak di tangga menuju lantai 6 dari lantai 5. Setelah sekian lama, matanya bersinar terang dan dia menghela napas dalam-dalam. Ilusi yang sangat kuat. Pada saat itu, dia menemukan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Waktu yang singkat, setengah dupa itu terasa seperti ratusan tahun baginya. Sekarang setelah dia sadar, matanya bersinar dan kaki kirinya melangkah maju. Pikirannya bergemuruh, tetapi ekspresinya tidak berubah. Kaki kirinya jatuh dan kaki kanannya terangkat. Dia berjalan 7 langkah berturut-turut. Setiap langkah menyebabkan pikirannya bergemuruh, dan tekanan kuat menimpanya, mencoba menjatuhkannya dari tangga. Pembatasan belaka tidak bisa menghentikan saya. Bintang iblis dan iblis kuno Wang Lin di matanya muncul dan berputar. Suara letupan bergema di tubuhnya dan dia menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menahan tekanan untuk naik 5 langkah lagi. Saat ini, dia berada kurang dari 8 langkah dari pintu masuk ke lantai 6. Begitu dia sampai di sana, dia akan berada di lantai 6. Saat kaki Wang Lin hendak mendarat di langkah terakhir, pandangannya kabur. Ketika penglihatannya jelas, dia berada di tepi tebing. Begitu kakinya mendarat, dia akan jatuh ke jurang di bawah. Jauh di dalam jurang, lolongan menyedihkan bergema. Hantu seperti asap menyerbu ke arah Wang Lin. Melihat hantu yang menyerang dari dasar jurang, Wang Lin merenung. Dia tidak terburu-buru saat mengamati keanehan di sekitarnya. Pembatasan ini tampak sederhana. Rasanya seseorang hanya membutuhkan kemauan yang cukup kuat untuk mengabaikan jurang maut dan hantu untuk turun. Namun, Wang Lin merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, hantu dari jurang telah keluar lebih dari setengahnya. Jaraknya kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin, kurang dari 100 kaki. Pembatasan ilusi ini memang pintar. Wang Lin mengungkapkan senyuman dingin dan berjalan maju tanpa mengubah arahnya. Saat langkahnya hendak mendarat, para hantu di jurang menjadi bersemangat seolah-olah mereka sedang menunggu ini. Tapi saat langkah Wang Lin mendarat, riak bergema dan dia menghilang. Saat dia menghilang, ilusi itu runtuh. Wang Lin melangkah keluar dari tangga menuju lantai 6. Dia tidak menginjak langkah terakhir tetapi langsung memasuki lantai 6. Saat kakinya mendarat, pikirannya bergemuruh dan segalanya menjadi tenang. Kamu benar-benar muncul? Di lantai 6, mata Yan Lu menyipit saat dia melihat Wang Lin. Sejak kamu datang, kenapa aku tidak bisa datang? Wang Lin dengan tenang berjalan ke depan. Jika dia menginjak langkah terakhir, semua usahanya akan sia-sia. Trik pada langkah terakhir adalah tidak bisa diinjak, hanya dilompati.
Selama berabad-abad, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal dalam langkah memasuki lantai 6 ini. Begitu seseorang gagal dalam ujian di pavilion kitab suci jiwa, mereka harus pergi dan menunggu kesempatan berikutnya untuk mencoba lagi. Seseorang pasti sudah memberitahumu misteri tangga menuju lantai 6 sebelumnya. Yan Luo berkata dengan tenang, mengira dia telah menebak jawabannya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat Yan Luo, tapi dia tidak berbicara. Jumlah tubuh jiwa di sini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lantai 5, hanya sekitar 60. Namun, setiap tubuh jiwa mengeluarkan aura yang sangat kuat. Jelas sekali bahwa mereka masing-masing berisi mantra yang sangat kuat yang hanya dimiliki oleh para penggarap Void Tribulan. Tindakan Wang Lin membuat Yan Luo berpikir dia diam-diam menyetujui pernyataannya. Dia menutup matanya dan tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Lagi pula, mereka tidak diizinkan bertarung di Soul Scripture Pavilion. Meskipun dia telah menjadi tetua sekte selama bertahun-tahun, dia tidak akan berani melanggar peraturan di sini. Pavilion Kitab Suci Jiwa adalah tempat untuk memilih mantra, itu adalah tanah suci dari Sekte Jiwa Agung. Ada banyak rahasia yang tak terbayangkan di sini, Yan Luo memahaminya dengan baik. Perasaan Wang Lin memindai lebih dari 60 tubuh jiwa. Di sini, dia menemukan mantra ilusi berlapis-lapis dan mantra asal fantasi jiwa yang digunakan Yan Luo. Khususnya, tubuh jiwa di atas Yan Luo adalah mantra asal fantasi jiwa yang dia cari. Seluruh lantai 6 sangat sunyi dan Wang Lin merenung sedikit sebelum berjalan maju. Kakinya mendarat di lantai 6, dan karena lantai 6 berlantai kayu, langkahnya menimbulkan suara berderit saat dia berjalan. Suaranya agak keras, dan menyebabkan Yan Luo membuka matanya dan menunjukkan ekspresi jijik. Wang Lin mengabaikan Yan Luo sepenuhnya dan tiba di sebelah tubuh jiwa mantra ilusi berlapis-lapis. Dia dengan hati-hati melihatnya, tapi kemudian perlahan mengerutkan kening. Yan Luo memperhatikan ekspresi Wang Lin dan mencibir. Dia secara alami tahu mengapa Wang Lin mengerutkan kening. Ketika dia pertama kali masuk ke sini dan melihat mantra Dao terkenal dari Sekte Jiwa Agung, dia juga mengerutkan kening. Hanya metode pertama dari mantra ilusi berlapis-lapis yang ada di sini. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda bisa naik ke lantai 7 untuk 2 lantai berikutnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk naik ke lantai 8 atau 9, tubuh jiwa kuno lengkap untuk mantra ilusi berlapis-lapis ada di lantai 9. Oh, Wang Lin memandang Yan Luo dan tatapannya melewati tubuh jiwa di atasnya. Mantra Soul Fantasy Origin ini juga belum lengkap, mungkinkah itu juga berada di lantai 7 ke atas? Tentu saja, Sekte Jiwa hebat peduli dengan kekuatan. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda secara alami bisa mendapatkan mantra yang lengkap. Pintu masuk ke lantai 7 ada di sana. Apakah kamu berani mencoba? Yan Luo mencibir dan menunjuk tidak jauh. Ada satu set tangga kuno di sana yang menuju ke lantai 7. Pavilion Kitab Suci Jiwa sangat aneh. Tidak ada batasan untuk menjauhkan debu, jadi tangganya ditutupi debu untuk menunjukkan bahwa sudah lama tidak ada orang yang naik ke sana. Hanya ketika seseorang mendekat, mereka dapat melihat ada jejak kaki di tangga. Namun jejak kaki tersebut sangat tipis sehingga tertutup lapisan debu baru. Bisakah kamu naik? Yan Luo memandang Wang Lin dengan senyum jijik. Wang Lin tidak berbicara. Dia melihat ke tangga menuju lantai 7 dan mengerutkan kening. Seseorang mungkin memerlukan tekad dari seorang kultivator Void Tribulan tahap menengah untuk mencapai lantai 7. Akan sangat sulit bagi Wang Lin. Tidak perlu menyebutkan lantai 8 atau lantai 9 terakhir. Kalau tidak punya kemampuan untuk naik, jangan pilih-pilih. Mantra di sini saja sudah cukup untuk seumur hidupmu. Yan Luo menyimpulkan bahwa Wang Lin tidak bisa naik. Meskipun kata-katanya tidak terlalu kasar, makna tersembunyinya penuh dengan penghinaan. Mendengar perkataan Yan Luo, Wang Lin tiba-tiba tersenyum. Dia berbalik untuk melihat Yan Luo. Meski wajah wanita cantik ini diliputi rasa dendam, namun kecantikannya tak hanya tak luntur, namun justru membuatnya semakin menawan. Namun, penampilan fisik ini tidak berbeda dengan tulang putih bagi Wang Lin. Wang Lin memandang Yan Luo dan perlahan berkata, "Mengapa kita tidak bertaruh? Jika saya bisa naik ke lantai 7, apa yang ingin Anda pertaruhkan?" Kata-katanya bergema di lantai 6 dan mendarat di telinga Yan Luo.
Matanya menyipit saat dia melihat tangga menuju lantai 7 dan mulai merenung. Jika kamu bisa memasuki lantai 7, aku berani bertaruh. Setelah Yan Lu selesai berpikir, matanya berbinar, dan dengan lambaian tangan kanannya, payung biru muncul di hadapannya. Yan Lu menatap Wang Lin dan kata-katanya menjadi dingin. Bagaimana denganmu? Jika Anda tidak bisa memasuki lantai 7, apa yang akan Anda pertaruhkan? Ada kilatan cahaya darah. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan pedang darah itu mendarat di tanah. Pedang ini seharusnya cukup. Tatapan Yan Lu tersapu oleh pedang darah. Dia tahu bahwa pedang darah adalah harta karun klan Dao kuno. Itu layak menjadi taruhan yang setara dengan payung birunya. Bagus, aku akan bertaruh denganmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan terbentur oleh batasan di lantai 7. Murid Yan Lu tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba tidak bisa melihat melalui Wang Lin. Agar dia mengeluarkan pedang ini, bisakah dia benar-benar yakin bahwa dia bisa memasuki lantai 7? Ekspresi Wang Lin tenang dan dia tidak lagi memandang Yan Lu. Dia berjalan menuju tangga menuju lantai 7, namun langkahnya tidak cepat atau lambat. Setiap langkah menimbulkan riak dan sepertinya menginjak hati Yan Lu. Dia berhenti memahami tubuh jiwa di atasnya dan menatap Wang Lin, merasa sedikit gugup. Dia samar-samar merasa menyesal dan seharusnya tidak mencoba merangsang Wang Lin. Payung biru itu adalah harta karunnya yang sangat kuat, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Wang Lin melihat ke tangga. Ada total 19 anak tangga menuju lantai 7. Sepertinya seseorang bisa dengan mudah bangun, tapi begitu dia mendekat, aura berbahaya memperingatkannya. Jika kemauannya kurang, maka menaiki tangga sama saja dengan bertahan dari amukan laut di atas perahu yang sepi. Apa, kamu tidak berani? Ketika Yan Lu melihat Wang Lin berhenti di depan tangga, dia sedikit santai. Dia benar-benar takut dia akan dengan tenang menaiki tangga tanpa masalah meskipun itu hampir mustahil. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menatap Yan Lu dengan penuh arti. Perhatikan baik-baik. Setelah Wang Lin berbicara, matanya bersinar dan kakinya mendarat di anak tangga pertama. Saat kakinya mendarat, langit di atas Sekte Jiwa Agung tiba-tiba berubah. Sebuah tangga raksasa selebar ratusan kilometer muncul di langit di atas Sekte Jiwa Agung. Tangga terang menerangi langit gelap di atas Sekte Jiwa Agung. Gemuruh menggelegar bergema di malam yang gelap, membangunkan banyak penggarap Sekte Jiwa besar dari budidaya mereka. Ini adalah ilusi yang akan diciptakan oleh pavilion kitab suci jiwa ketika seseorang ingin memasuki lantai 7. Itu adalah sesuatu yang terjadi sejak zaman kuno. Siapapun yang ingin naik ke lantai 7 akan diawasi oleh semua orang. Itu adalah rasa kemuliaan tetapi juga tekanan yang besar. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, maka semua orang akan melihat performa orang tersebut, termasuk keadaan menyesalnya saat dipukul mundur. Justru karena itulah tidak banyak orang yang mencoba memasuki lantai 7. Di Sekte Jiwa Agung, beberapa sinar cahaya terbang keluar dari puncaknya masing-masing. Materi hidup semacam ini tidak jarang tetapi tidak mudah untuk dilihat. Sejak mereka menemukannya, mereka sangat tertarik. Namun, sangat sedikit orang yang mengira Wang Lin akan berhasil, sebagian besar berharap melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan Green Bull yang terhormat mengerutkan kening. Dia mendongak, pandangannya menembus gunung dan melihat ilusi di langit. Dia agak ceroboh. Dengan tingkat kultivasi ini, tidak mungkin untuk memasuki lantai 7. Green Bull yang terhormat menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini cara yang bagus untuk sedikit menahan semangatnya. Jangan berpikir Sekte Jiwa Agungku sesederhana itu. Dalam ilusi di langit, kaki kanan Wang Lin mendarat di anak tangga pertama. Matanya terpejam dan dia tetap tidak bergerak. Namun, tak lama kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke ujung tangga. Dia mengangkat kakinya dan mulai berjalan ke depan. Dengan setiap langkah, gemuruh menggelegar bergema di dalam Sekte Jiwa Agung. Dalam sekejap, Wang Lin menaiki 5 langkah. Di lantai 6, Yan Lu menatap Wang Lin. Setelah melihatnya menaiki 5 anak tangga, ekspresinya berubah, tetapi segera kembali normal. Yan Lu mengepalkan tinjunya dan benar-benar lupa memahami tubuh jiwa di atasnya. Fokusnya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin tetap tenang, tapi jantungnya berdebar kencang seperti badai. Setelah mengambil langkah kelima,
seolah-olah dia tenggelam dalam jurang tak berujung. Ketika kakinya mendarat, perasaan yang kuat memasuki tubuhnya dan membombardir pikirannya. Mundur. Mundur. Meskipun suara itu hanya mengucapkan dua kata, kata-kata itu bergema tanpa henti di benak Wang Lin. Seolah-olah ratusan ribu orang meneriakinya. Suara itu membuat Wang Lin merasa tubuh ini akan terkoyak. Seolah-olah dia akan terhapus dari dunia ini jika dia tidak mundur. Kaki Wang Lin berhenti di langkah kelima dengan suara ini. Dia menatap tangga dengan mata penuh tekad. Esensi tubuh yang sebenarnya, kumpulkan. Tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk. Bagian dari Sekte Jiwa Agung bergemuruh dan lautan api meletus dari Gunung Api Vena. Lautan api menutupi langit dan sebuah wajah raksasa muncul. Wajah ini adalah inti tubuh Wang Lin yang sebenarnya. Dalam sekejap, api mengerikan ini menyerang tangga ilusi dan Wang Lin, memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, di pavilion kitab suci jiwa, di tangga menuju ke lantai 7, Wang Lin diselimuti lautan api dan tubuh aslinya muncul. Saat tubuh aslinya muncul, matanya bersinar terang. Dia memperoleh kekuatan baru saat dia mengangkat kakinya dan melangkah maju sekali lagi. Langkah ke-6, langkah ke-7, langkah ke-8. Wang Lin tidak berhenti, dia bergegas ke langkah ke-13 dalam sekejap. Saat kaki Wang Lin mendarat, Yan Lu, yang sedang mengamatinya, tiba-tiba berdiri. Wajah cantiknya dipenuhi rasa tidak percaya dan tubuhnya gemetar. Dia tidak menyadari kalau tangan kanannya memutih karena mengepal. Mustahil. Pada saat yang sama, ekspresi semua orang di Sekte Jiwa Agung yang melihat Wang Lin mengambil beberapa langkah dan mendarat di langkah ke-13 berubah drastis. Esensi tubuh asli Wang Lin bukanlah sesuatu yang diketahui semua orang di Sekte Jiwa Agung. Kejutan yang dibawanya sungguh tak terlukiskan. Seluruh Sekte Jiwa hebat sedang gempar. Bahkan beberapa monster tua yang berada dalam budidaya pintu tertutup pun dipindahkan. 13 langkah. Di Green Heavenly Peak, mata yang terhormat Green Bull menjadi serius. Namun, dia tetap duduk di sana dan tidak keluar. Di dalam pavilion kitab suci jiwa, Wang Lin berdiri di anak tangga ke-13 naik ke lantai 7. Dia bisa sampai di sini berkat kekuatan tubuh aslinya, tapi saat ini, suara di dalam pikirannya telah meningkat beberapa kali lipat. Mundur. Raungan itu bergema di benaknya dan terus menyerang jiwa aslinya. Meski terlihat tenang, pandangannya menjadi kabur. Kebingungan ini dilihat oleh Yan Lu, para pembudidaya Sekte Jiwa Agung yang tak terhitung jumlahnya, dan monster-monster tua yang biasanya berkultivasi dengan pintu tertutup. Dia akan gagal, Yan Lu mengungkapkan senyuman gembira. Sepertinya dia masih belum bisa memasuki lantai 7. Sebagian besar pembudidaya di Sekte Jiwa Agung diam-diam menggelengkan kepala. Namun, pada saat ini, kebingungan di mata Wang Lin tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan cahaya mengerikan. Yan Lu, kamu merayakannya terlalu dini. Aku akan mengambil payungmu itu. Setelah Wang Lin berbicara, kakinya mendarat di anak tangga ke-14. Pada saat ini, esensi tubuh sejati di belakangnya berubah menjadi lautan api dan mengalir ke dalam tubuhnya. Wang Lin menjadi satu dengan tubuh aslinya dan melangkah maju. Ini adalah langkah ke-15. Dunia bergemuruh dan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Jiwa Agung mengamati. Ketika mereka melihat Wang Lin mengambil langkah ke-15, dia mengambil langkah lainnya. Ini adalah langkah ke-16. Hanya 3 lagi. Keinginanku tidak akan menyerah bahkan pada langit. Kenapa aku harus mundur? Esensi hidup dan mati Wang Lin keluar dari tubuhnya. Esensi ethereal tidak terpengaruh oleh benua astral abadi. Saat itu meletus, Wang Lin melangkah ke langkah ke-17. Saat Yan Lu melihat ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Bahkan monster tua di Sekte Jiwa Agung yang sering berkultivasi dengan pintu tertutup berjalan keluar dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Mata Wang Lin bersinar saat esensi karmanya meletus. Kakinya mendarat di anak tangga ke-19 dan dia memasuki lantai 7. Saat kakinya mendarat, ilusi di atas Sekte Jiwa Agung bersinar terang. Semua murid Sekte Jiwa Agung memandang ilusi itu dengan hormat. Yang kuat akan dihormati, dimanapun mereka berada. Wang Lin telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberitahu semua orang di Sekte Jiwa hebat bahwa dia bisa memasuki lantai 7.
Semua orang yang tidak memiliki pandangan baik tentang dia gemetar di dalam hati mereka dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mulai sekarang, lantai 7 bukan lagi tempat yang hanya bisa dimasuki oleh 5 orang selain leluhur. Sekarang ada satu lagi. Saat semua orang tetap diam, sebuah desahan datang dari jauh. Pada saat yang sama, di Green Heavenly Peak, yang terhormat Green Bull merenung. Dia masih duduk di sana dan tidak melihat ke atas, tapi tatapannya serius. Dia benar-benar memasuki lantai 7. Nenek moyang berkata bahwa orang ini akan memasuki lantai 7 dalam 3 tahun, lantai 8 dalam 30 tahun, dan lantai 9 dalam 300 tahun untuk membawa kekayaan terbesar bagi Sekte Jiwa Agungku. Sekarang, sudah berubah. Ketika Wang Lin melangkah ke lantai 7 pavilion kitab suci jiwa, dia berbalik untuk melihat Yan Lu yang pucat. Dia melambaikan lengan bajunya dan pedang darah serta payung biru terbang ke arahnya. Yan Lu, aku akan mengambil payungnya. Yan Lu tanpa sadar mengangkat tangannya untuk mengambil payung, tapi harga dirinya tidak mengizinkannya. Dengan keraguan saat itu, payung dan pedang darah tiba di sebelah Wang Lin. Wang Lin menyingkirkan pedang darah itu dan mengambil payung biru itu. Saat dia hendak menghapus perasaan Yan Lu untuk menjadikannya miliknya, suara dinginnya bergema dari lantai 6. Wang Lin, apakah kamu masih mau bertaruh? Mata Wang Lin berbinar. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Aku yakin kamu tidak bisa masuk ke lantai 8. Apakah kamu berani bertaruh? Yan Lu pindah ke bawah tangga tetapi tidak berani menginjaknya. Dia menatap Wang Lin. Wang Lin tidak segera berbicara tetapi merenung. Jika kamu kalah, kamu hanya perlu mengembalikan harta itu kepadaku. Tetapi jika kamu menang, aku... Sebelum Yan Lu selesai berbicara, Wang Lin memotongnya. Mengapa aku harus terus bertaruh denganmu? Kata-kata Wang Lin tenang saat dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke lantai 7, di mana terdapat kurang dari 30 tubuh jiwa. Wang Lin, jika kamu menang, aku akan memberikan harta ini padamu. Yan Lu melambaikan tangannya dan labu kecil berwarna ungu muncul. Saat labu itu muncul, fluktuasi jiwa datang darinya. Ini adalah harta karun dari leluhur ke-9, Luo Yunhai, dan saya secara tidak sengaja menemukannya. Dia mengumpulkan 1 miliar jiwa Dao di dalamnya dan sekarang sudah rusak, tetapi masih memiliki 30 juta jiwa Dao di dalamnya. Meski hanya bisa digunakan sekali, ia bisa meluncurkan serangan yang setara dengan kultivator Void Tribulan tahap menengah puncak. Item ini adalah alasan aku bisa memanggil leluhur ke-9 dengan Soul Fantasy Origin. Dengan ini, Anda juga dapat memanggil leluhur ke-9 dengan Soul Fantasy Origin. Selama kamu bisa memasuki lantai 8, kamu bisa mengambil ini. Apakah kamu bersedia bertaruh? Suara Yan Lu tajam saat bergema di pavilion kitab suci jiwa. Langkah kaki Wang Lin berhenti dan dia merasakan fluktuasi jiwa dari lantai 6. Dia saat ini kekurangan harta. Jika dia menginginkan pijakan di benua astral abadi, selain kekuatannya sendiri, harta adalah kuncinya. Jika aku bisa mendapatkannya, maka aku akan memiliki kartu as pembunuh yang dapat mengancam para penggarap Void Tribulan tingkat menengah. Wang Lin merenung saat tatapannya menyapu tangga menuju lantai 8. Debu di tangga bahkan lebih tebal, sudah jelas sudah lama sekali sejak seseorang menginjaknya. Jika aku tidak menggunakan kekuatan avatarku di kehampaan, akan sangat sulit untuk naik ke lantai 8. Wang Lin mengerutkan kening dan mulai mengukur untung dan rugi saat dia perlahan merasakan avatarnya di kehampaan. Yan Lu berada di lantai 6, menunggu jawaban Wang Lin. Dia sedikit cemas, dia khawatir Wang Lin tidak akan setuju. Atau begitu Wang Lin setuju, dia benar-benar punya metode untuk naik ke lantai 8. Ini seharusnya tidak mungkin. Payung itu sangat berguna bagiku. Aku tidak mau membiarkan dia menerima begitu saja. Lantai 8, berisi kehendak Void Tribulan tahap akhir. Dengan tingkat budidaya Wang Lin, dia pasti terluka saat mencapai lantai 7. Dia tidak akan pernah bisa mencapai lantai 8. Saat Yan Lu sedang memikirkan hal ini dengan cemas, kata-kata Wang Lin bergema dari lantai 7. Karena kamu ingin bertaruh, ayo bertaruh. Kata-kata Wang Lin sangat menentukan. Labu berisi 30 juta jiwa Dao itu adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Ketika dia memeriksa avatarnya, dia menemukan bahwa pertumbuhannya lebih cepat dari yang dia harapkan,
jadi meskipun itu mengirimkan sejumlah kekuatan, itu tidak akan terlalu mempengaruhi avatarnya. Setelah mempertimbangkan semua ini, Wang Lin mengambil keputusan.